Gua tuh selalu lemah kalau ketemu HP compact gitu ya, kayak penasaran aja tiap kali ada HP compact yang bagus. Nah, tahun lalu memang salah satu smartphone yang gua paling sering pakai buat daily driver dan lama durasinya itu adalah si Xiaomi 14 ya, HP flagship compactnya Xiaomi. Dan ini penerusnya Xiaomi 15 baru aja rilis di Indonesia dan gua akhirnya pakai HP ini udah kurang lebih semingguan terakhir. Dan ada beberapa pengalaman yang gua pengen share ke kalian semua di video kali ini. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi secara garis besar memang perubahan dari Xiaomi 14 ke 15 itu nggak tergolong banyak ya. Dan udah sempat juga dibahas sama Edwin waktu dia kemarin hands-on ke event Global Launch Xiaomi di MWC Barcelona. Jadi gua coba ringkas secara cepet aja ya. Dari segi desain sekarang memang jadi lebih minimalis ya. Framenya sekarang pakai finish yang matte, yang mana gue suka karena tangan gue suka keringetan. Walau gue ngerasa di Xiaomi 14 dengan finish glossy itu ngasih kesan yang premium juga. Terus untuk sensor fingerprint juga jadi ultrasonic yang nggak bikin silau ya ketika kita malam atau pas lagi gelap kayak gitu. Dan secara kecepatan juga sama persis ya, nggak kerasa ada bedanya. Baterai makin gede yang bakal kita cek juga secara endurance-nya. Dan yang terakhir adalah di kamera, yang mana katanya ada perubahan di bagian lensa zoom-nya, tapi ada plot twist sebenarnya yang bakal nanti kita cek. Jadi emang gue pertama kali pegang HP ini pas Edwin bawa pulang ya. Dan jujur aja pas dipakai case memang ya itu nggak terlalu berasa beda sama Xiaomi 14. Tapi pas dibuka case-nya tuh langsung berasa banget bedanya ya. Somehow ini ngingetin gue tuh kayak iPhone 15 sama iPhone 16e kemarin. Frame sama bodinya tuh kayak nyatu ke back panel yang mana kayak lebih seamless gitu ya. Nggak ada garis-garis tajam kayak sebelumnya. Jadi frame sama kameranya juga kayak nyambung dengan back panelnya. Yang mana matte finish-nya juga bikin smooth juga di tangan ya. Jadi megangnya tuh enak banget, terutama kalau nggak pakai case. Gue juga bukan orang yang estetik banget, tapi emang dengan minimnya garis-garis yang dikurangin, di sini tuh bikin desainnya jadi lebih estetik gitu kelihatannya ya. Lebih seamless, lebih minimalis, dan lebih elegan lah dibanding sebelumnya. Oke, beralih ke bagian depan. Nah, di sini sebenarnya tuh kalian nggak bakal nemuin banyak perbedaan kalau nggak lihat spec sheet ya. Secara panel sebenarnya masih sama, memang 6,36 inci LTPO AMOLED Full HD Plus display, refresh rate 120 Hz yang bisa turun sampai 1 Hz. Jadi super efisien secara panel. Nah, panel ini juga katanya di custom sama Xiaomi sendiri dengan nama M9, M9 yang mana dia tuh ada beberapa improvement, mulai dari brightness itu peaknya bisa sampai 3200 nits di 25% window. Nah, karena dia pakai custom panel ini juga katanya Xiaomi itu bisa improve bezelnya yang sekarang jadi simetris ya, sama tipis kiri kanan atas bawah di 1,38 mm. Nah, ini possible berkat penggunaan teknologi packaging layar 3D katanya, yang mana klaimnya Xiaomi ini bisa bikin screen to body ratio-nya jadi 94%. Nah, satu lagi yang berbeda adalah penggunaan kaca di layarnya ini, yang mana dia pakai brand sendiri, brand Xiaomi sendiri, yaitu Xiaomi Shield Glass namanya, menggantikan Gorilla Glass Victus, yang mana klaimnya itu 10 kali lebih kuat dibandingin sama sebelumnya. Ya, itu mesti kita coba ya, apa kita drop test aja. Nah, mungkin pengalaman bikin kaca mobil di Xiaomi SU7 dibawa ke HP-nya ya, yang mungkin bisa bikin cost production lebih rendah daripada beli supplier. Ya, itu tebak-tebakan iseng gua doang sih. Lanjut ke bagian kamera. Nah, secara spek utama sebenarnya kelihatan sama-sama ya, triple 50 megapiksel kamera dari ultrawide, main hingga telefotonya. Tapi lensa Leica Vario Summilux-nya yang mana sekarang itu angkanya turun jadi 14 sampai 60 mm dari sebelumnya itu 14 sampai 75 mm di Xiaomi 14. Nah, disinilah ada plot twist-nya. Jadi kalau kita lihat secara interface dari kedua HP ini, Xiaomi 15 itu angka zoom-nya di 2,6x, sedangkan Xiaomi 14 itu di 3,2. Nah, kemarin di video hands-on ada yang komen nih dari Mas Bantul soal Xiaomi 14 yang ternyata perbedaan lensa telefotonya sebenarnya itu ada di 2,6x, yang akhirnya setelah kita coba itu bener dong. Tapi memang mungkin gue bisa benerin sedikit, dilurusin sebenarnya yang itu tuh bukan digital zoom tapi lebih ke crop sensor zoomnya ya. Yang mana dulu itu sebenarnya pas Xiaomi posisinya mungkin ngikutin tren dari sebelumnya, karena orang-orang familiar mungkin ya sama lensa zoom yang telefotonya itu di 3x. Nah, yang ngebedain juga dari generasi sebelumnya gue lihat adalah di bagian mode portrait, dimana sekarang dia ngebuat focal length dari lensa itu jadi parameternya dibanding sebelum-sebelumnya yang simple kan di 1x, 2x, 3x gitu-gitu. Buat gue
yang sedikit ngerti soal perlensaan, jujur gue jadinya lebih suka sih interpretasi kayak gini dibanding angka-angka 1x, 2x, 3x kayak gitu. Walau gue tahu juga buat orang-orang yang nggak ngerti bisa aja ngebingungin. Nah, ada satu mode lagi juga namanya fast shot, yaitu adalah mode street fotografinya si Xiaomi 15 series, yang mana interface-nya mirip sama portrait, tapi kali ini focal length-nya itu dibikin lebih banyak pilihannya dan lebih proper, seperti lensa kamera mirrorless pada umumnya mulai dari 23, 28, 35, 50, sampai 85 mm. Nah, ini bukan cuma sekedar ngezoom aja, tapi dia memang ngasih karakter di setiap focal length-nya, kayak distorsi angle wide 23 mm dan compression di 85 mm. Boleh coba baca-baca juga soal ini biar lebih mantap nanti hasil jepretannya kalian. Overall sih secara hasil jepretan menurut gua karakteristiknya masih ala-ala Leica yang artistik ya, warnanya memang spesial, unik itulah di mata ya. Yang ngebedain di sini sebenarnya lebih ke experience software-nya yang udah kayak ditweak, dibikin lebih refine ya, lebih nyaman aja buat jepret-jepret pakai Xiaomi 15 ini. Nah, untuk segi video sendiri gua nggak ngelihat ada beda ya, sama-sama tadi bisa Dolby Vision, HDR, Lock 10 bit juga masih ada, dan resolusi sampai 8K. Cuma gua nemuin satu yang ada beda, yaitu ini shoutout juga tuh Fernanda Gunsan, yaitu soal perekaman video pakai wireless microphone, yang mana oke, ini kita ngerekam menggunakan Xiaomi 14 ya dengan wireless mic Holyland Lark M2 di kondisi yang emang nggak berisik. Mungkin kalau kondisi nggak berisik dia nggak masalah, tapi kalau dihidupin nih suara background noise, nah ini kondisi berisik ya, kalian mungkin bisa dengar kalau suaranya itu akan kayak di noise cancellingin otomatis sama si Xiaomi 14-nya. Itu problem yang terjadi dan sampai sekarang masih belum dibenerin. Oke, jadi ini Xiaomi 15 ya di kondisi memang sunyi. Sekarang kita hidupin suara berisiknya, noise. Nah, jadi kedengeran kalau emang ada background noise, jadi dia nggak nge-compress suaranya ya. Nah, itu tadi perbandingannya kalau kalian pakai Xiaomi 14 sama Xiaomi 15. Satu yang pastinya banyak dibahas akhir ini adalah soal AI, yang mana di Xiaomi itu namanya Hyper AI. Yes, itu bahasanya dari si OS saya, Hyper OS. Nah, Hyper AI sendiri itu ada beberapa macam kalau gue lihat. Pertama, untuk urusan foto video, itu ada namanya AI Creative Assistant, yang bisa mengenhance gambar, hilangin shadow, bisa nge-expand gambar ya, image expansion buat ngegedein, dan yang gue paling suka dipakai, yang paling iseng ya pastinya adalah si AI Delete Pro. Jadi bisa ngilang-ngilangin kalau kalian ya compare ya sama yang lain. Nanti kita bakal bikin comparisonnya juga. Nah, di bagian productivity ada juga AI berbasis Google, aka Gemini, dan juga ada customized AI assistant-nya dari Xiaomi buat fitur-fitur kayak AI writing, voice recognition, hingga interpreter. Itu udah ada di sini. Yang paling seru buat dikustomisasi sebenarnya si AI Dynamic Wallpaper. Jadi kalian bisa ganti-ganti wallpapernya, bisa video juga, dan dia bisa ngedetect mana foreground, mana background. Yang mirip sama sebelum-sebelumnya lah bisa dibilang ya. Terus yang urusan Google pastinya Circle to Search itu ada. Gemini juga bisa untuk overlay ngerangkum video YouTube, bisa juga image creation, dan nyambung juga ke aplikasi Google lain. Jadi kalian bisa pakai, misalnya pengen masukin jadwal ke Google Calendar, itu bisa langsung dari si Gemini-nya. Performance, ya udah jelas ya, update terbaru Snapdragon 8 Elite, chipset HP terkencangnya Qualcomm, yang mana peningkatannya lumayan jauh dibanding generasi sebelumnya. Bisa lihat dari benchmark kayak Antutu tuh naiknya sampai ini 2,6 juta, gue dapat angkanya ya lumayan jauh perbedaannya. Cuma memang buat day to day use, gue ngerasa nggak terlalu ada yang berubah sih. Paling memang lebih noticeable kalau kan gaming berat kayak main ZZZ, Zenless Zone Zero, itu dari segi settingan emang di 8 Elite kayak lebih playable ya, lebih smooth FPS-nya. Cuma balik lagi, karena HP ini compact, masalah utama ya si suhu panasnya, karena itu physics lah ya. Udah pasti permukaannya semakin kecil ya, penyebaran panas juga akan semakin kurang gitu permukaannya gitu. Dan suhu panasnya sendiri pas kita tes gaming memang lumayan ngumpul di bagian chipsetnya ini, dan so far sih buat dipegang tangan memang karena dia smooth ya jadi nyaman-nyaman aja masih, walaupun ya gua nggak rekomend dalam waktu yang lama.
Baterai, nah ini upgrade-nya yang lumayan banget ya. Sekarang jadi 5240 mAh, naik dari 630 mAh dibanding sebelumnya. Yang mana ini lebih gede dibandingkan S25 Ultra yang secara bentuk jelas lebih gede. Ya sini emang berkat baterai silikon karbon atau Xiaomi sebutnya itu Xiaomi Surge Battery yang bikin kapasitas jadi lebih gede di form factor atau di bentuk yang sama. Dari segi ketahanan gue sendiri ngerasa kalau ini lebih awet dibanding Xiaomi 14 yang aslinya juga sebenarnya udah awet ya. Nah ini gue coba tes battery drain sama satu HP lagi yang nanti coming soon videonya comparisonnya ya. Jadi boleh subscribe ke Besinotek. Dan kalau kalian bisa lihat ya, hasilnya screen on time dari Xiaomi 15 ini bisa up to 6 jam lebih. Jadi udah bagus banget sih itu. Oke, urusan chargingnya juga ini kenceng banget. Pakai charger 90 watt bawaan, dari low bat gue di 20%, dan mode boost itu 20 menit udah nambah 50%, udah 70-an ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, dan fullnya cukup 46 menit aja dalam pengetesan gua. Mantep banget. Dan kalau kalian memang pengen cari aksesoris yang support 90 watt fast charging ya, kita juga udah pernah bikin videonya, jadi boleh dicek aja habis video ini. Dan gak lupa untuk wireless charging juga bisa ya, sama reverse wireless juga ada. Kalau wireless chargingnya 50 watt, yang mana kalian bisa dapat docknya kalau kalian ikut PO, dan reverse wireless chargingnya juga bisa dipakai misalnya perlu ngecas TWS gitu-gitu. Oh ya, docknya itu sama ya kayak yang ada di Xiaomi 14T Pro, bisa dipakai bareng lah istilahnya kayak gitu. Last but not least, gue pengen bahas sedikit si HyperOS 2 dari Xiaomi. Ya secara tampilan memang nggak banyak beda kayak sebelumnya ya. Yang gue notice berbeda sebenarnya lebih ke wallpaper yang tadi kita sempat bahas juga. Dimana always on display-nya itu ada beberapa yang baru dan juga integrasi sama AI Dynamic Wallpaper. Bikin lebih interaktif ya. Dan ya intinya kayak banyak fokusnya di AI. Waktu itu terakhir memang gue pakai HyperOS 1 masih waktu gue pakai Xiaomi 14 yang terbilang udah nyaman buat gue. Mungkin top 3 lah kalau ngomongin OS ternyaman ya si HyperOS ini. Dan sekarang ternyata memang udah update juga ke HyperOS 2 di Xiaomi 14 ya. Bahkan ada tim Besinotek yang pakai Redmi Note 14 itu yang reguler udah dapat HyperOS 2 juga. Jadi bisa dibilang dari segi update Xiaomi bisa tepatin janji ya. Jadi nggak asal janji-janji aja kayak brand sebelah yang software update-nya panjang, tapi ternyata di HP-HP flagship sebelumnya masih belum ada update, walaupun dengar-dengarnya katanya di awal April sih. Ya intinya sih Xiaomi ngejanjiin 4 major OS update buat HP-nya dan 6 tahun untuk security update. Dan seperti yang juga pernah dibilang ya sama NKBHD, jangan pernah beli gadget cuma karena dijanjiin update 5, 6, 7 tahun ke depan ya, karena nggak ada kepastian gitu kan. Dan buat brand yang udah ngejanjiin juga ya ditepatin janjinya gitu. Oke? So ya itu aja experience gue sama Xiaomi 15. Overall ini HP compact yang solid banget ya, makin refine, makin perfect, dan secara overall package itu kayak susah nyari kurangnya. Bodinya kecil, compact, dipegangnya enak, tahan lama, bisa diajak membuat kenangan yang indah. Ya dari segi harga juga nggak ada kenaikan dari sebelumnya, cuma memang ada sekarang versi 512 yang mana banyak dari kalian yang protes di Xiaomi 14 kenapa nggak ada versi 512-nya. Jadi sekarang udah ada, dan ya kalau kalian pengen ya silahkan dibeli 11.999 sama 13.999. Oke, next, kira-kira pengen dibuatin konten apa soal si Xiaomi 15 ini? Apakah comparison, apakah adu kamera, atau yang lain? Silahkan di komen aja di bawah, nanti kita diskusi di sana. Dan itu aja, thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka video, dikasih tombol jempol ke atas. Jangan lupa subscribe ke Besinotek dan di-share ke teman-teman yang lagi nyari HP compact yang bagus, yang nyari review Xiaomi 15, di-share aja. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao.